Halo, balik lagi di AHF Service. Kali ini videonya tentang laptop. AHF Service akan mengetes atau mereview laptop dari Toshiba. Serinya Satellite L655 seperti terlihat di layar. Yang mana laptop ini prosesornya Core i3 Gen 1 M350, RAM-nya 8GB, dan VGA-nya ini yang bisa dibilang lumayan mantap, yaitu AMD HD 5000 series. Laptop ini sudah pakai SSD, jadi dual drive, terlihat seperti pada task manager. SSD-nya 128 dari Midas Force, dan harddisk keduanya masih harddisk bawaan 250GB. Seperti itu. Pengetesan akan dilakukan pada software benchmark VGA, benchmark prosesor, benchmark SSD, dan juga nanti akan tes pada in-game 2 game aja, Dota 2 dan NFS Most Wanted. Langsung aja pada software GPU Z. Untuk detail VGA-nya seperti berikut: AMD Radeon HD 5000 series, yang mana ini keluaran tahun 2010. Terlihat di sini sudah GDDR3, RAM VRAM-nya 1GB. Untuk VGA laptop jadul nih, mantep nih VGA-nya. Bus width-nya 128, dan ini hasil benchmark pakai software 3D Furmark, mendapatkan skor 474 poin. Terbilang bagus ini untuk ukuran laptop jadul 2010-an nih rilisnya si VGA-nya. Pada resolusi 1366 x 768, sekali lagi dapat skor 474 poin. Lalu tes pada Cinebench R15. OpenGL-nya dapat skor 23,45 fps, CPU multicore-nya dapat skor 149 CB, dan single core-nya dapat 48 CB. Terbilang mantep ini untuk sekali lagi untuk ukuran laptop jadul. Lalu pada tes Cinebench R23, multicore-nya dapat skor 893 poin. Lalu single core-nya dapat skor 346 poin. Mantep ini untuk sekali lagi untuk ukuran laptop jadul, hasilnya mantep. Ini hasil benchmark pada SSD-nya Midas Force. Bacanya dapat skor 276 MB per second, tulisnya dapat skor 267 MB per second. Mungkin ini karena port SATA-nya masih port SATA yang jadul, belum bisa sampai maksimal. Ini sudah dites beberapa kali, tetap hasilnya kisaran segini. Seharusnya bacanya itu sekitar ya 500-an, tulisnya di 400-an. Ini masih setengahnya lah. Cuman untuk ukuran SSD sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu pada software CPU HiD-HW Monitor, laptop ini suhunya terbilang dingin. Ini udah nyala sekitar 6 jam lebih. Memang di standby aja, tapi suhunya di kisaran 40. Bahkan nih max-nya nih pas saat tadi benchmark pakai Cinebench R15 dan R23, suhunya hanya maksimal 71 derajat, 73 nih yang bawah. Itu bisa dibilang dingin ini laptopnya. Itu nanti akan kita lihat saat tes game Dota dan NFS, suhunya maksimal sampai berapa akan kita lihat. Lalu di bawahnya nih bagian VGA, suhunya sekarang 50 derajat, dan tadi saat tes benchmark 3D Furmark dan Cinebench R15 itu kan kepake VGA-nya, suhu maksimalnya cuma 65 derajat. Wow, dingin ya, mantep memang. Selanjutnya tes in-game pada game Dota 2. Ini memang speaker laptopnya kecil ya. Untuk settingannya seperti ini. Pakai advance setting, off semua, sininya low semua, 100% pada resolusi 1366 x 768. Langsung aja tes lawan bot. Untuk game Dota 2-nya sendiri ini terinstall pada hard disk, bukan pada SSD. Pakai siapa ya?
Phantom Assassin deh. Ini tesnya nanti nggak akan lama sih, cuman ya 5 menitan lah maksimal, nggak usah lama-lama. Pengen lihat performanya, berapa FPS dapatnya, playable atau tidak. Ini masih loading. Kenapa loading? Karena masih di harddisk, jadi dia yang meload agak lumayan lama. Kalau sudah di SSD, loading tadi bisa dibilang tidak ada. Oke, sudah pada gamenya. Oh, loading. Ini masih di base sih, dapat FPS. Aduh, drop banget nih. Ini masih agak patah-patah, mungkin masih merender kali ya, karena gamenya pada harddisk. Oke, sudah di sini di depan base tower terakhir, dapat 37 39. Wow, lumayan nih. Untuk ukuran laptop jadul. Kenapa laptop jadul sekali lagi? Dapat skor, dapat FPS 43an 45, di atas 40 aja udah bagus ini. Ini suhu GPU-nya 63 derajat, suhu CPU-nya 73 derajat. GPU load-nya ini 55%, CPU load-nya 68%. Wow, sampai 50-an. Nanti di detik ke berapa nih? Detik ke 10 ke bawah nih. Kita mau war, biasanya ngumpul di sini nih. Parabot. Oh, parabot. Bot-botnya pada ngumpul di sini. Mau kemana kamu? Windrunner. Mati kau mati. Dapat skor. Aduh, menghilang. Oke, mantep. Dapat skor 30-an ke 40. Ini playable sekali nih. Nice. Oh, ngedrop ke 30-an. Ngedrop ke 30-an. Suhunya pun aman, terjaga di 70 derajatan. Nice. Oke. Sebenarnya cukup tesnya, nggak usah lama-lama. Pengen tahu aja playable apa enggak. Kesimpulannya sih playable untuk Dota 2 ini. Tapi cukup di 30 FPS-an lah ya. Tidak jelek. Bagus juga enggak. Ya, masih bisa main lah untuk laptop jadul ini. Oke, cukup buat tes in-game Dota 2-nya. Selanjutnya tes in-game Need for Speed Most Wanted. Ini sudah masuk in-game-nya, lagi loading. Ini pakai savean yang sudah tamat. Langsung aja ke bagian setting. Bagian grafiknya pada resolusi 1366 x 768. Resolution teksturnya on, motion blur non, shadow level non, light off, low. Mari testing jalan. Nyalakan mesin. Oke. Wow. Sebentar, ini sepertinya ada yang aneh nih dengan MSI apa? Software ininya, FPS-nya. Mau saya exit lalu masukin lagi deh. Oke, software MSI-nya sudah saya exit lalu di open lagi.
Tadi error sepertinya, kenapa saya bilang error? Tadi FPS-nya mentok di 30-an. Nah, sedangkan seharusnya ini FPS-nya bisa di atas 30 atau 36 kan. Tergantung keramaiannya. Sekali lagi untuk laptop jadul dengan VGA AMD HD series ini cukup mumpuni nih. Mantep coy, playable lah di atas 30. Mantep. Kita hancurkan Bugatti Veyronnya nih. 3334 tuh, udah polisi tuh. Aduh, susah kaburnya nih. Mungkin sampai kabur dari polisi aja ya. Ngetesnya pun gak lama-lama. Bisa dilihat sendiri playable apa enggak. Menurut saya sih ini playable, nyaman digunakan. Nyaman banget enggak, cuman bisa digunakan lah, bisa di play. Aduh, mau masuk jalan tol dah. Kabur dari polisi biar bisa ngebut-ngebutan. Oke, masuk jalan tol. Kabur dari polisi. Oh, enter cooldown. Oh, sampai 200 tuh. Tabrakin ajar. Oh ya, suhu GPU-nya 66 derajat. GPU load-nya 98%. Wih, mantep nih. Pakai semua GPU-nya. Pantesan ini FPS-nya tinggi. Lalu CPU-nya 70 derajat. Dan CPU loadnya 50%an doang. RAM yang kepake hanya 3 GB dari 8 GB. Mantep coy, nyaman sekali ini. Untuk ukuran laptop jadul buat main game kayak NFS Most Wanted udah lebih dari cukup lah ya. Nostalgia game-game jadul lah, laptop jadul juga buat ya menghilangkan sedikit penat. Tuh, di atas 35, bisa 37, tabrakin untuk terakhir kalinya. Dar. Oke. Tes in game pada game Need for Speed Most Wanted sepertinya cukup. Hasilnya tidak mengecewakan. Di atas 35 fps. Bisa dibilang bisa dimainkan lah, patah-patah enggak, nyaman. Suhunya pun terjaga, aman, damai. Bisa dimainkan. Cukup tes in-game pada game Need for Speed Most Wanted. Uji pengetesan pada laptop Toshiba Satellite L5655 sepertinya cukup. Hasil pada benchmark 3D Furmark dibilang bagus untuk ukuran laptop jadul 2010-an tadi VGA rilisnya. Kalau untuk tahunnya sendiri saya kurang apa rilisnya, yang pasti sudah berumur ini laptopnya. Hasil Cinebench-nya L15 dan R23-nya tidak mengecewakan. Jelek enggak, bagus banget pun enggak, cukup. Dan tes SSD memang agak mengecewakan karena tidak full speed, mungkin dikarenakan port SATA-nya belum yang terbaru gitu, jadi speednya tidak maksimal. Lalu tes pada in-game Dota 2 dan Need for Speed Most Wanted, Dota 2 dapat FPS yang bisa dibilang bagus, lancar ya, walaupun nggak di atas 60 tapi cukup lah untuk dimainkan. Lalu pada NFS Most Wanted sama, tidak sampai 60 tapi di atas 35 itu bisa dimainkan dan ya terbilang nyaman lah untuk dimainkan, untuk sekedar fun. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.